Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengilustrasikan bagaimana menggunakan package IRT Aussie. Setelah RStudio kita running, pada bagian konsol ini tuliskan kode IRT Aussie .2.2 IRT Aussie, buka kurung tutup kurung, tekan enter. Ini adalah layer pertama dari package IRT Aussie. Di sini kita bisa menjumpai fitur yaitu memilih bahasa yang akan kita gunakan, informasi terkait dengan package, dan langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk kalibrasi instrumen. Teman-teman bisa memilih bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini layer keduanya, ini layer ketiga, layer keempat, layer kelima, dan layer keenam. Langsung kita ke input your data atau step 1. Untuk bisa menggunakan fitur-fitur pada halaman ini, teman-teman cukup dengan mengklik step 1. Ini ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri catatan-catatan yang ada di sini. Kita langsung melakukan input data. Data yang bisa kita inputkan yaitu data dalam ekstensi Excel, CSV atau teks. Ini contoh yang CSV sama Excel, di mana pada baris pertama ini menunjukkan soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, sampai soal ke-25. Baris kedua ini siswa pertama, baris ketiga siswa kedua, dan seterusnya. Ini contoh yang pada teks ya. Langsung saja kita input datanya. Kita pilih yang CSV. Oke, di sini muncul error. Kita pilih file extensionnya CSV, masih error. Kita pilih separatornya, semikolon. Ternyata di sini data kita sudah muncul sekarang. Selanjutnya, karena data kita adalah data dikotomi atau dikotomus, maka di sini kita pilih dikotomus. Baru tekan analisis. Tunggu proses sampai selesai. Ini tergantung dari spek laptop teman-teman. Model RAS dan 2PL berwarna hijau, 3PL dan 4PL berwarna merah. Berwarna hijau mengindikasikan model bisa kita gunakan, berwarna merah ini tidak bisa kita gunakan. Sehingga pada bagian ini 3PL dan 4PL bisa kita eksekusi. Step selanjutnya yaitu finding fit model atau step 2. Fit model statistiknya saya menggunakan likelihood. Nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan M2 atau C2 ya. Apa itu likelihood M2, C2? Teman-teman bisa melihatnya di informasi 1 di sini. Oke, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya, teman-teman untuk bisa mengoperasikan fitur-fitur pada layer yang ketiga ini, teman-teman cukup bisa melihat pada tombol step 2. Begitu juga nanti pada layer-layer yang lain, teman-teman cukup menekan step 3 dan seterusnya. Pada recommended model ditunjukkan bahwa model 2PL adalah model yang terbaik yang direkomendasikan oleh package. Kalau teman-teman mau melakukannya secara manual, silakan melihat tabel ini. Oke, karena di sini model yang direkomendasikan ada 2PL, maka di sini saya harus memilih 2PL. Nanti pada bagian rekomendasi model, kalau sudah kita pilih, ini akan menjadi berwarna biru. Klik pada choose model, kita langsung ke uji asumsi atau kita ke step 3. Pada uji asumsi yang pertama yaitu uji unidimensi, kita bisa langsung melihat interpretasi hasil analisis dari uji unidimensi. Tetapi jika teman-teman kurang yakin dengan interpretasi ini, teman-teman bisa menggunakan interpretasi secara visual yaitu menggunakan script plot ini. Karena ini memenuhi, kita lanjutkan ke uji asumsi independensi lokal. Di sini terdapat dua metode, yaitu LD dan Kitri. Teman-teman bisa langsung melihat hasil interpretasi di sini ya, yaitu independensi lokalnya terpenuhi atau tidak. Nilai maksimum value of LD matrix kurang dari 0,174
pada item cos LD, maksudnya adalah ini. Ini nilai maksimum dari matrik yang di sini teman-teman, dari unsur-unsur yang ada di sini. Jadi nilai maksimum absolutnya adalah ini. Makanya di sini X0 ini menandakan tidak ada butir yang menyebabkan terjadinya dependensi lokal atau asumsi independensi lokal terpenuhi. Oke, kita lanjutkan pada asumsi parameter invarian. Karena tadi model terpilihnya adalah 2PL, maka di sini akan ada 3 gambar. Gambar yang pertama menunjukkan daya beda. Gambar yang kedua ini menunjukkan difficulty atau kesulitan. Gambar yang ketiga ini menunjukkan ability. Kalau nanti 3PL, nanti di sini ada 4 gambar. Kalau 1PL, berarti di sini ada 2 gambar, seperti itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya. Pada bagian ini, teman-teman bisa menginterpretasikan berdasarkan gambar-gambar yang ada di atas ini. Caranya, sebaran titik-titik ini semakin mendekati garis, maka asumsi invarian terpenuhi. Tetapi ketika teman-teman tidak yakin menginterpretasikan menggunakan visual ini, teman-teman bisa menggunakan interpretasi yang ini. Asumsi invariannya terpenuhi, ini terpenuhi, ini terpenuhi. Selanjutnya, ini adalah metode untuk estimasi parameter ability. Kita coba misalnya ini kita ganti dengan assume, maka pada gambar ketiga saja akan berubah. Dan nilai pada bagian ini juga bisa berubah. Karena pada uji asumsi parameter invarian di sini terpenuhi semua, maka kita tidak perlu melihat pada bagian finding non-invariant item. Oke, langsung kita lanjutkan pada menentukan butir fit dan estimasi parameter. Oke, kita tahu tadi model yang terbaik adalah 2PL sehingga parameternya ada diskriminan sama difficulty saja, di mana ini adalah nilai chi-square-nya. Kalau teman-teman nanti mau ngecek secara manual, di sini keunggulan dari package ini yaitu teman-teman langsung ditunjukkan mana butir-butir yang harus dikeluarkan atau tidak digunakan, atau dengan kata lain tidak fit. Di sini excluded butir ke-5 dan ke-6, maka harus kita hilangkan. Butir ke-5 dan butir ke-6 kita hilangkan. Selanjutnya pada bagian ini kategorisasi parameter diskriminan dan difficulty ini boleh dikosongi. Tapi boleh juga teman-teman mengisinya. Misalnya yang diskriminan ini saya isi 0,5 sampai 1,7 misalnya. Maka di sini otomatis akan menunjukkan hasil kategorisasi dari diskriminan. Begitu juga pada difficulty, ini kalau saya kasih min 1,5 misalnya sampai 1,5, pada bagian difficulty otomatis akan membuat kategorisasinya secara otomatis. Oke, jika ini sudah, maka kita ke ability parameter atau estimasi parameter ability, atau bisa kita katakan juga estimasi skor. Oke, pada bagian ini karena pada butir tadi ada yang tidak fit, maka informasi yang ada pada bagian ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena pada package ini observability-nya atau estimasi ability-nya ini masih diestimasi menggunakan keseluruhan butir. Tidak mau tahu itu fit ataupun tidak fit digunakan untuk estimasi. Oke, mungkin pada versi selanjutnya ya, nanti di sini secara otomatis akan dimunculkan yang untuk butir fit saja untuk estimasi skornya. Oke, langsung kita kepada bagian ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Bisa klik next. Begitu juga pada IIF. Ini harusnya IIF ya. Item Information Function. Ini juga bisa teman-teman explore sendiri. Oke, kita langsung ke TIF saja. Atau di sini saya tuliskan TIC ya. Pada gambar ini menunjukkan fungsi informasi dari keseluruhan butir tes. Kalau kita pilih yang fit item saja, maka fungsi informasinya, warna garisnya juga akan berbeda.
Di mana pada fungsi informasi di sini ada daerah yang diarsir ini menunjukkan apa? Daerah yang dibatasi oleh hasil perpotongan fungsi informasi tes dengan standar error pengukuran. Jadi di sini fungsi SEM-nya tidak saya tunjukkan ya teman-teman ya. Jadi langsung pada daerah arsiran ini. Cara membacanya ini adalah perpotongan fungsi informasi dan SEM di sebelah kiri, yang ini. Ini titik koordinatnya. Dan yang ini adalah titik koordinat perpotongan fungsi informasi tes dan SEM di sebelah kanan pada bagian yang ini. Selanjutnya, total fungsi informasi dari keseluruhan item yang fit saja itu 44,69 dan standar errornya adalah 0,15. Selanjutnya, dari absis perpotongan sebelah kiri dan sebelah kanan ini bisa kita tuliskan ulang di sini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tes yang kita kalibrasi ini cocok digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada interval min 4 sampai 2,865. Oke teman-teman, kalibrasi menggunakan IRT AUSI sudah selesai. Selanjutnya kita bisa menggunakan fitur download yang sudah saya sediakan di sini ya teman-teman. Tinggal klik download. Nah, di sini tidak muncul apa-apa. Tunggu prosesnya. Ini tergantung spek dari laptop atau PC-nya teman-teman. Oke, sudah muncul. Ini kita kasih nama report hari. Misalnya ya. Kita save, kita cari report hari tadi. Pada bagian download ini report harinya. Oke, kita langsung memperoleh laporan hasil analisis atau kalibrasi instrumen menggunakan IRT AUSI dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Muncul semuanya. Oke, selanjutnya bisa kita rubah ke dalam bentuk PDF dengan cara Ctrl P. Di sini kita save. Oke, kita lihat ini filenya. Secara otomatis kita memperoleh laporan sebanyak 87 halaman. Jadi teman-teman tidak repot-repot lagi melakukan copy paste untuk membuat laporan. Oke teman-teman, demikian ilustrasi penggunaan IRT AUSI untuk kalibrasi instrumen dengan format dikotomus. Sampai ketemu pada video-video yang lain. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.